Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen semester 2 dengan NIM 289200535. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap 2021 Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Saya akan membahas mengenai ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah, dan serta urgensi serta ciri-ciri daripada ma'rifatullah. Kita masuk ke yang pertama dahulu, yaitu ma'rifatullah, meneratas jalan menuju Allah. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, konsep ma'rifatullah menurut tokoh pemikiran Islam dan Quran. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya, kesadaran dalam mengenal dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seseorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Kemudian yang ketiga, menurut Zu'al-Nun, bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keriduan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menurut Rumi, bahwa ma'rifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya, agar terungkap kebenaran dan pengetahuan tentang ciptaannya sebagai landasan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan bahwa aku adalah harta berharga yang tersembunyi dan aku ingin diketahui sehingga aku menciptakan dunia. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Di sini yang pertama ada Quran surat Ali Imran ayat 190-191 tentang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat takliyah. Kemudian yang kedua, Quran surat Ar-Rum ayat 20-24 tentang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat takliyah. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 255 tentang mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang keempat, Quran surat Al-An'am ayat 12 tentang mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Yang kelima, Quran surat Muhammad ayat 19 tentang mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenam, Quran surat Al-Hajj ayat 72-73 tentang mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Kemudian yang ketujuh, Quran surat Fatir ayat 28 tentang mengenal Allah melalui ilmu, takut dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ke-8, Quran surat Ad-Dariyat ayat 20-21 tentang pengenalan Allah melalui ma'rifatul nafs. Kemudian yang ke-9, Quran surat An-Nahl ayat 78 tentang pengenalan Allah melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian yang ke-10, Quran surat Luqman ayat 23 tentang pengenalan Allah melalui berita wahyu dan hati. Yang ke-11 itu ada surat Al-A'raf ayat 179 tentang pengenalan Allah melalui hati, mata, dan telinga. Yang ke-12, Quran surat Al-Anfal ayat 2 tentang pengenalan Allah melalui Quran dan hati. Lalu yang ketiga, kita masuk ke dalam konsep ma'rifat dalam tasawuf. Menurut Zu'al-Nun Al-Misri, membagi pengetahuan tentang Allah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama,
ada ma'rifat al-tauhid atau awam, yaitu sebagai ma'rifatnya yang dimiliki oleh orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam atau orang-orang biasa dalam mengenal Allah melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Ma'rifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, ma'rifat al-burhan wa al-istidlal atau khas, yang merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan filsuf atau metode akal budi, yaitu ma'rifat tentang Allah melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Ma'rifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh orang-orang berilmu seperti kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Kemudian yang ketiga, ma'rifat hakiki atau hawas al-hawas, merupakan ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah melalui sifat dan keesaannya, diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Ma'rifat jenis ketiga ini yang paling tertinggi, karena ma'rifat ini diperoleh tidak cukup melalui belajar, usaha, dan pembuktian, melainkan pemberian anugerah dari Allah kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan kedua mengenai urgensi dan ciri-ciri daripada ma'rifatullah. Kita masuk ke yang pertama, urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah atau insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hidayah, mempelajarinya, menaikkan keimanan dan ketakwaannya, atau yang disebut ra'ful iman wal taqwa. Balasan keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan. Yaitu yang pertama, al-halifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjadi penguasa di muka bumi ini menurut Quran surat ke-24 ayat 55. Kekhalifahan Islam akan muncul kembali sebagaimana yang dinubuatkan Rasulullah SAW. Rasulullah mengungkapkan bahwa umat Islam setidaknya akan melalui 5 periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti. Yaitu yang pertama ada periode kenabian, kemudian periode kekhalifahan yang tegak di atas langit kenabian, kemudian periode mulkan adhan atau penguasa yang menggigit, kemudian periode mulkan jabarian atau penguasa yang menindas, dan yang terakhir sebelum datangnya kiamat, umat Islam akan sekali lagi akan kembali ke periode kekhalifahan yang tegak di atas nilai-nilai kenabian menurut hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Kemudian yang kedua, tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Ini menurut Quran surat ke-9 ayat 33, Quran surat ke-61 ayat 9, dan Quran surat ke-48 ayat 28. Yang ketiga, al-amnu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dan dengan rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Sebagaimana dalam Quran surat Nur ayat 55, dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mereka ada mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Quran surat Al-Hijr ayat 45-46. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Kemudian yang keempat ada al-barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kelak tumpahkan mereka kepada keberkahan dan dari langit dan bumi, tapi mereka itu mendustakan, sebab itu keberkahan mereka disebabkan usahanya itu. Kemudian yang kelima ada al-hayatul thayyibah atau kehidupan yang baik.
Barang siapa melakukan kebaikan-kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 9. Kemudian yang keenam, Al-Jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka itu surga Naim. Mereka kekal di dalamnya, itulah janji Allah yang sebenarnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Luqman ayat 8-9. Oke, kita masuk ke yang kedua, jalan menuju pengenalan Allah. Yang pertama di sini, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Penggambaran yang salah terhadap metode untuk mengenal Allah ini, dulu maupun sekarang, merupakan faktor terbesar yang menjauhkan Allah dari manusia. Padahal penggambaran macam ini jelas-jelas salah. Secara aksiomatik, akal mengatakan bahwa Allah adalah pencipta materi, tetapi dia bukan materi, sebab materi tidak bisa menciptakan materi. Jika pencerapan indera di dalam kehidupan dunia kita hanya terbatas pada materi yang tercerap secara indrawi saja, maka Allah tidak akan bisa menjadi objek pengetahuan kita. Yang jelas, pada bangsa atau orang kafir maupun juga pasti akan muncul kekacauan di seputar metode indrawi untuk mengenal Allah ini. Kedua jalan tersebut yaitu al-hawas, panca indera, dan akli, akal pemikiran. Karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya itu, timbullah sangka atau prasangka dan keraguan-raguan atau al-irtiyab, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi seorang kafir. Oke, baik. Kemudian yang kedua, di sini ada jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah, Islam, prinsip keimanan dan akal pemikiran, tanda-tanda atau al-ayat, yaitu melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu Al-Quran dan hadis, serta ayat-ayat kauniyah yaitu al-mu'jizat dan melalui mukjizat. Dari ayat-ayat kauniyah, Allah mewahyukan firman-Nya kepada para utusannya. Ada yang berupa suhuf, Alkitab, dan juga hadis qudsi. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada selain aku, maka mengabdilah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Dari ayat-ayat kauniyah, keyakinan adanya Allah melalui apa-apa yang ada di alam semesta dan juga pada diri kita sendiri. Di sini terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 21-22 dan surat Fussilat ayat 53. Apa yang ada pada telapak tangan, ruas-ruas tulang jari, atau tapak tangan maupun telapak kaki, kita terkandung jejak nama Allah. Kita coba perhatikan salah satu telapak tangan kita. Perhatikan lagi dengan seksama jika dilihat, jari kelingking ini membentuk huruf alif, jari manis dan tengah serta telunjuk membentuk huruf lam double, kemudian jari jempol atau ibu jari membentuk huruf H. Dan jika digabungkan, maka kita bisa mengerti bahwa ada huruf Arab yang terdapat dalam telapak tangan kita, yaitu sebagai tulisan Allah dalam bahasa Arab. Kemudian, garis utama kedua telapak tangan kita bertuliskan dalam angka Arab, yaitu 18 pada tangan kanan dan 81 pada tangan kiri. Jika keduanya digabungkan, maka akan berjumlah 99, dan 99 ini adalah Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran. Oke, keistimewaan pada jari jemari manusia menunjukkan kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada bekasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan bekas-bekas ini untuk dituntut di yaumil akhir nanti. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12.